Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, sukacita dan damai sejahtera senantiasa melimpah di dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan topik firman dengan judul Memandang dengan Janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, memandang itu berkaitan dengan mata, ya. Tuhan memberikan kita mata jasmani, tetapi rupanya sejak awal Tuhan sudah memberikan atensi khusus kepada mata ini sehingga Tuhan memberikan satu peringatan yang keras ya, tentang mata, menggunakan mata. Yaitu kalau matamu menyesatkan engkau, jungkilah matamu, lebih baik satu mata, tetapi diselamatkan katanya. Itu perkataan yang keras sekali, bagaimana mata itu bisa menjebak kita untuk kita meninggalkan janji Tuhan. Karena mata, seseorang bisa jatuh ke dalam berbagai hal, ya. Dalam perkara teman hidup, dalam perkara ekonomi, dalam perkara keluarga, dan lain hal banyak sekali hal-hal yang baik. Ya. Jadi dengan mata jasmani, seringkali iblis gunakan untuk menggoda kita, sehingga kita bisa melepaskan janji itu. Nah, kita akan belajar di Kejadian 13 ayat 10, yaitu mengenai Abraham dan Lot. Jadi ceritanya adalah kedua orang ini diberkati dengan kekayaan yang berupa ternak luar biasa dalam perjalanan menuju Kanaan. Ternyata karena wilayah yang dilewati tidak cukup untuk makanan ternaknya, sehingga terjadi perselisihan, bahkan perkelahian di antara pegawai-pegawai Abraham dan Lot. Sampai akhirnya Abraham menawarkan satu pilihan kepada Lot, gitu ya, mengenai daerah mana yang harus dipilih, dan keduanya harus terpisah, gitu ya, untuk mengantisipasi persoalan yang terjadi. Di ayat 8 disitu katakan, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Suar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ya, jadi perlu diketahui bahwa firman ini mengungkapkan bahwa permasalahan antara Abram dan Lot itu terjadi karena kelimpahan berkat yang banyak. Ya. Jadi saudaraku, bukan saja persoalan itu muncul dari kekurangan, tetapi bisa juga terjadi karena berkat, gitu ya. Nah, tanpa Tuhan, ya, berkat itu yang diimpikan oleh banyak orang justru bisa membuat orang semakin serakah, semakin tamak, dan berusaha untuk memiliki lebih banyak lagi. Ada satu cerita yang terkenal yang diungkapkan oleh John Soros, gitu ya. Apakah keinginanmu, gitu ya, John Soros itu salah satu orang terkaya di dunia, bahkan di tahun 98 sudah berhasil menciptakan krisis ekonomi yang luar biasa karena spekulasi yang dia lakukan. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin mengambil 1 rupiah atau 1 sen dolar dari kantongmu masuk menjadi milik saya, kan? Itu menandakan bahwa kekayaan, kelimpahan ketika di luar Tuhan justru tidak menghasilkan kemurahan, ya, tidak menghasilkan
perkara yang baik, tapi justru memancing orang untuk menjadi serakah, tamak, dan dia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Ya, semakin susah berbagi, semakin boros untuk kepentingannya sendiri. Orang cenderung rela untuk mengeluarkan uangnya demi kesenangannya, ya, yang itu sama sekali tidak bermanfaat dibandingkan untuk membantu orang. Itu ketika orang melimpah di dalam segala sesuatu, di luar Tuhan tentunya, ya. Kemudian semakin mempertimbangkan hal-hal yang menguntungkan bagi dirinya sendiri, termasuk urusannya dengan Tuhan juga mulai memasukkan perkara-perkara apa yang diperoleh. Ya, ini adalah perkara berkat yang melimpah, itu ternyata dampaknya bisa negatif ketika seseorang hatinya jauh dari Tuhan. Nah, di sini Lot menggunakan mata jasmaninya, ya, untuk memilih sesuatu. Dan itu tentu bagi Lot merupakan sesuatu yang masuk akal, sesuatu yang tidak salah. Jadi seorang yang di luar Tuhan, dia menggunakan panca indera jasmaninya itu untuk memutuskan segala sesuatu dengan pikiran dan pertimbangan yang benar-benar dilakukan secara duniawi. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Bisnisnya itu adalah bisnis ternak. Jadi kalau sesuatu daerah banyak airnya, ya dia berpikir, ya, wah ternaknya pasti gemuk, usahanya lancar, bisnisnya akan maju ke depan. Daerah ini mempunyai potensi yang luar biasa untuk membuat bisnis saya semakin sukses. Kemudian seperti taman Tuhan, itu menyenangkan hati, itu indah, itu pasti membuat bahagia, itu pasti membuat saya tenang nanti. Ya, jadi dengan mata itu kita bisa seolah-olah memperoleh masa depan yang baik, seolah-olah bisa membuat kita sukacita karena keindahannya, karena kecantikannya, ya, seperti tanah Mesir sampai ke Suan. Ya, jadi mata kita bisa ternyata membuat satu keputusan yang jauh dari janji Tuhan. Nah, tetapi firman Tuhan juga mengatakan hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Jadi keputusan Lot itu pada akhirnya memberikan penyesalan pada ujungnya. Ternyata Tuhan akan menghancurkan Sodom dan Gomora, dan daerah yang dipilih Lot itu adalah daerah yang dekat dengan Sodom dan Gomora. Artinya apa? Di balik keindahan yang ditampilkan, yang benar-benar menyenangkan hati, yang benar-benar bisa menenteramkan mata kita, yang seolah-olah memberikan prospek yang bagus, ternyata ada bencana yang menanti. Ada kerugian besar yang menanti. Untuk orang-orang muda, firman Tuhan sudah mengatakan, carilah pasangan yang seimbang, tapi banyak godaan, banyak orang yang jauh lebih menarik, tampilannya keren, kecantikannya memikat hati, seolah-olah itu memberikan jawaban pada saat ini, bisa memberikan kesenangan. Tapi ketahui bahwa di luar Tuhan, pada saatnya akan menampilkan kerusakan, akan memperoleh kerugian yang besar karena pilihan yang salah mengenai teman hidup. Dan banyak lagi, banyak bisnis yang ditawarkan di saat-saat ini. Yang jelas dari pengalaman yang kita lihat, yang kita dengar itu tidak bagus, ya, itu menipu, tetapi orang banyak mencondongkan hatinya untuk memutuskan di saat ini yang seolah-olah memberikan masa depan dan kerugian dan keuntungan yang baik. Tapi ketahui
bahwa keputusan yang diambil dengan mata kita di luar Tuhan itu akan memberikan kerugian yang besar yang akan didapatkan. Nah, bagaimana praktek dalam kehidupan kita saat ini ya? Banyak tawaran yang diberikan pada saat ini yang berisi janji-janji manis. Orang diminta berinvestasi ya, dalam bentuk apapun dan janjinya pasti indah. Sebulan keuntungannya 9%, nanti akan dapat A, B, C, D, E, F dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang salah. Kita memperoleh berkat itu dari Tuhan. Barangkali harus kita lewati dengan usaha yang keras, dengan ketekunan, dengan kerajinan, dan lain sebagainya. Ketika kita milih tawaran yang enak, yang lancar, tanpa usaha keras, ketahui bahwa itu seringkali menipu. Itu seringkali tidak memberikan masa depan. Tentukan pilihanmu berdasarkan iman, berdasarkan janji Tuhan. Jangan kenggo, jangan hanyut, jangan terbawa janji itu. Sekalipun pada awalnya kelihatannya tidak begitu menarik, ya, tidak menjanjikan, tidak memberikan kesenangan dan lain-lain, tetapi ketika kita memiliki keyakinan iman, kita sudah memutuskannya di dalam Tuhan. Ya, jalani, tekun, berjuanglah. Karena itu kita pasti menikmati janji Tuhan. Jadi saudaraku, tidak ada yang salah sama sekali ketika kita melakukan pilihan kita. Kita memilih apa yang akan kita lakukan itu dengan menggumulkannya di dalam Tuhan. Sekalipun pada awalnya tidak memberikan prospek, tidak memberikan harapan yang baik, tetapi pada saatnya nanti Tuhan akan menunjukkan berkat kemurahannya, perlindungannya, kehadirannya di dalam setiap hidup kita yang memberikan masa depan. Terpujilah namanya, mari kita berdoa.